Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri Cinta yang sudah ke-128. Cinta adalah cerita inspiratif nampol tuimers asik. Nah, ini adalah seri kedua tentang sila. Selamat malam yang sudah bergabung. Walaupun nanti saya akan membahas tentang April Mop, tapi saya mau melanjutkan dulu Potalia Sutta. Terakhir di seri Cinta di bulan awal Maret sebelum saya off beberapa Senin, saya sedang membahas tentang Majjhima Nikaya 54 Potalia Sutta tentang sila. Jadi ini yang saya masih mau lanjutkan. Nanti sebelum kita selesaikan saya mau membahas tentang April Mop. Karena ini menarik sekali ya. Oke, di seri Cinta yang lalu kita membahas sampai kenikmatan indria yang diumpamakan sebagai sepotong daging oleh Sang Bagawa. Nah sekarang dilanjutkan perumah tangga, misalkan seseorang membawa obor rumput menyala dan pergi melawan arah angin. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Nah, kalau Buddha sedang memberikan khotbah, beliau itu sering kali memberikan perumpamaan-perumpamaan karena banyak orang di sana zaman dulu, walaupun zaman sekarang itu masih bisa menerima kalau mendapatkan sesuatu, kena nih sama saya nih, seperti itu. Cocok nih dalam kondisi saya sekarang, seperti itu ya. Jadi makanya banyak sekali contoh-contoh. Jika orang itu tidak segera melepaskan obor rumput menyala itu, apakah ia tidak terbakar di tangannya atau di lengannya atau di bagian tubuh lainnya, sehingga ia dapat mengalami kematian atau penderitaan mematikan karena obor rumput menyala itu, ya yang mulia Bante. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan sebagai berikut. Kenikmatan indriawi telah diumpamakan sebagai obor rumput oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indriawi memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membedakan berdasarkan pada keberagaman, bermacam-macam maksudnya, dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu. Keseimbangan di sini biasanya mengacu kepada UPK atau ketenang seimbangan. Berdasarkan pada kesatuan ini adalah penyatuan pikiran, di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Nah ini ada contoh lagi. Selamat malam yang baru bergabung. Perumah tangga misalkan terdapat sebuah lubang bara api sedalam tinggi seorang manusia, penuh dengan bara api menyala tanpa api atau asap. Kemudian seseorang datang menginginkan kehidupan, tidak menginginkan kematian, yang menginginkan kenikmatan dan menghindari kesakitan, dan dua orang kuat menangkapnya pada kedua lengannya dan menariknya ke arah lubang bara api tersebut. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Apakah orang itu akan menggeliatkan tubuhnya ke sana sini? Ya yang mulia, mengapa? Karena orang itu mengetahui bahwa jika ia jatuh ke dalam lubang bara api itu, maka ia akan mengalami kematian atau penderitaan mematikan karenanya. Jadi kalau sudah tahu itu berbahaya, nah ini diingatkan kembali. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan demikian. Kenikmatan indriawi telah diumpamakan sebagai lubang bara api oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indriawi memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar,
Ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan berdasarkan pada keberagaman dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu berdasarkan pada kesatuan di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Selamat malam Sis Marita dan semua yang sudah bergabung. Saya masih melanjutkan Majjhima Nikaya 54 Potalia Sutta yang waktu di awal Maret itu saya bacakan belum selesai ya, jadi saya masih lanjutkan ini. Nanti kita akan membahas tentang April Mop hari ini 1 April. Perumah tangga. Misalkan seseorang bermimpi tentang taman-taman yang indah, hutan-hutan yang indah, padang rumput yang indah, dan danau yang indah. Dan ketika terjaga, ia tidak melihat apa-apa. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan demikian. Kenikmatan indriawi telah diumpamakan sebagai mimpi oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indriawi memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan. Sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Nah, ini kembali diulangi. Perumah tangga. Misalkan seseorang meminjam barang-barang, sebuah kereta indah dan anting-anting permata yang bagus, dan dengan barang-barang pinjaman itu ia pergi ke pasar. Kemudian orang-orang ketika melihatnya akan berkata, "Tuan-tuan, itu ada orang kaya." Itu adalah bagaimana orang kaya menikmati kekayaannya. Kemudian pemilik barang-barang itu ketika melihatnya akan mengambil kembali barang-barang itu. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Cukupkah hal itu untuk membuat orang itu bersedih? Ya yang mulia, mengapakah? Karena pemilik barang-barang itu mengambil kembali barang-barang miliknya. Namanya juga pinjaman ya, harus dikembalikan. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan demikian. Kenikmatan indriawi telah diumpamakan sebagai barang-barang pinjaman oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indriawi memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan berdasarkan pada keberagaman dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu berdasarkan pada kesatuan di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Bro dan sis paham ya tentang indriawi yang dimaksud? Yaitu mata melihat sesuatu yang indah, hidung mencium sesuatu yang harum, lidah merasakan rasa cita rasa makanan yang enak, telinga mendengarkan suara-suara yang menyenangkan, badan jasmani merasakan sentuhan yang menyenangkan, dan bentuk-bentuk pikiran bersama pikiran. Jadi ini kalau ini menyenangkan kita menjadi melekati, kalau itu menyedih tidak disukai maka kita menolak. Itu menyebabkan sumber penderitaan. Disinilah yang dimaksud. Ada lagi contoh yang Buddha berikan. Perumah tangga, misalkan terdapat sebuah hutan lebat tidak jauh dari sebuah desa, atau pemukiman. Di dalamnya terdapat sebatang pohon yang penuh buah-buahan, tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Kemudian seseorang datang memerlukan buah, mencari buah, mengembara mencari buah. Dan ia memasuki hutan dan melihat pohon itu yang penuh buah-buahan. Kemudian ia berpikir, pohon ini penuh dengan buah, tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Aku tahu cara memanjat pohon. Aku akan memanjat pohon ini, memakan buah sebanyak yang kuinginkan dan memenuhi tasku. Dan ia melakukan hal itu. Kemudian seorang lainnya datang memerlukan buah, mencari buah, mengembara mencari buah. Dan dengan membawa kapak tajam, ia memasuki hutan dan melihat pohon itu yang penuh buah-buahan.
Kemudian ia berpikir, jadi orang pertama manjat, orang kedua pohon ini penuh dengan buah tetapi tidak ada buah yang jatuh ke tanah. Aku tidak tahu cara memanjat pohon. Aku akan menebang pohon ini di akarnya, memakan buah sebanyak yang kuinginkan dan memenuhi tasku. Dan ia melakukan hal itu. Bagaimana menurutmu perumah tangga jika orang yang pertama yang telah memanjat pohon itu tidak segera turun ketika pohon itu tumbang? Apakah tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya akan patah sehingga ia dapat mengalami kematian dan penderitaan mematikan? Ya yang mulia, ini bagus banget nih contoh-contoh yang diberikan oleh Buddha. Demikian pula perumah tangga. Seorang siswa mulia merenungkan demikian. Kenikmatan indriawi telah diumpamakan sebagai buah-buahan di atas pohon oleh Sang Bagawa. Kenikmatan indriawi memberikan banyak penderitaan dan banyak keputusasaan, sementara bahaya di dalamnya sangat besar. Setelah melihatnya sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, ia menghindari keseimbangan yang membeda-bedakan berdasarkan pada keberagaman dan mengembangkan keseimbangan yang menyatu berdasarkan pada kesatuan di mana kemelekatan pada benda-benda materi duniawi lenyap sepenuhnya tanpa sisa. Nah, kemudian ada di bagian akhir seperti ini. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena ketenang seimbangan, siswa mulia ini mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran, banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu dari suku itu dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain dan di sana aku bernama itu dari suku itu dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu. Umur kehidupanku selama itu dan meninggal dunia dari sana aku muncul kembali di sini. Dengan aspek-aspek dan ciri-cirinya, ia mengingat banyak kehidupan lampau. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu. Oke. Ada pertanyaan dari Nakbi Vano 17. Namo Buddhaya Mambrenda, apakah benar tidak sesuatu kejadian atau pertemuan dengan seseorang secara kebetulan? Karma masa lampaulah yang mengikat apakah baik ataupun buruk yang terjadi dengan kehidupan yang kita temui dengan orang-orang tersebut. Betul bro atau sis, saya nggak tahu ya, mohon maaf Nakbi Vano 17 itu mungkin bro ya. Betul sekali, tidak ada yang kebetulan. Kita ketemu dengan seseorang itu karena ada hubungan sebelumnya. Jarang sekali, hampir tidak ditemukan kita ketemu orang itu tanpa ada karma pendukung sebelumnya. Bisa jadi kita ketemu dengan orang itu sebagai teman, sebagai guru, sebagai murid, orang tua, pasangan, anak, cucu, keponakan, dan lain sebagainya. Biasanya memang kita akan bertemu kembali, terutama kalau yang punya perasaan. Jadi makanya jangan berpikir
Kalau amit-amit saya nggak mau ketemu orang itu lagi. Nah, di dalam amit-amit itu ada kebencian. Jadi kalau kita benci, nah jadi kita akan ketemu dengan orang-orang itu karena ada perasaan nih bro dan sis. Perasaan itu bisa baik ya, sayang, cinta, peduli, kemudian apapun, kasihan, kemudian benci, sakit hati, sedih. Nah itu akan mengkondisikan ketemu lagi. Frekuensinya itu akan mengkondisikan ketemu lagi dengan orang itu. Justru kalau kita nggak mau ketemu sama seseorang yang tidak kita sukai, kita maafkan, kita 6R-kan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu untuk mengikis supaya nggak ketemu lagi, karena capek banget ketemu lagi sama orang-orang yang menyebabkan penderitaan. Tapi sebenarnya bukan orang-orang itu menyebabkan penderitaan juga. Kita itu dengan orang itu ada hubungan perbuatan di masa lalu sehingga ketemu lagi. Nah ini seperti Sutta yang Buddha sudah sebutkan, mengingat banyak kehidupan lampau. Nah jadi itu sebabnya kenapa kita penting untuk menjaga perasaan kita supaya kita jangan sampai terus-menerus menyimpan perasaan-perasaan terutama yang tidak baik. Kasihan pun itu bisa mengkondisikan ketemu lagi. Jadi kalau kita udah capek nggak mau ketemu lagi, kita latihan meditasi dan UPK kuat tinggi itu supaya mengkondisikan ya apa oke, ada oke, tidak ada oke. Itu tidak akan terbawa lagi dengan tarik-menarik dari hubungan wipaka atau hasil dari karma. Jadi perbuatan kita itu sendiri. Ya, saya lanjutkan hampir terakhir dari Sutta Majjhima Nikaya 54 Potthalya Sutta. Saya lanjutkan dari seri cinta yang lalu, belum selesai, jadi saya lanjutkan sampai selesai malam ini. Kemudian kita akan membahas April Mop. Ya, karena menarik. Saya lanjutkan ya Bresis, nanti kalau ada yang mau bertanya atau komentar silakan boleh diketik. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena ketenang seimbangan, dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, siswa mulia ini melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Ia memahami bagaimana makhluk-makhluk itu berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka demikian. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan dan pikiran, pencela para mulia. Nah ini kita harus hati-hati, jangan sampai kita mencela, terutama misalnya orang dibilang mulia di sini adalah orang-orang anggota sangga, orang-orang yang bermeditasi, guru-guru meditasi, itu kita harus hati-hati, jangan suka mencela ya. Pencela para mulia, keliru dalam pandangan, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian telah muncul kembali dalam kondisi buruk di alam rendah. Jadi bukan saya menakut-nakuti, tapi saya baca dari sutta ini yang merupakan kata-kata Buddha. Kesengsaraan bahkan di alam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini yang berperilaku baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian telah muncul kembali di alam yang bahagia, bahkan di alam surga. Nah surga neraka jelas, sama-sama bro atau sis Nakbi Vano 17. Oke. Demikianlah ia memahami setelah kematian telah muncul kembali di alam yang bahagia, bahkan di alam surga. Demikianlah ia memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai perbuatan atau karma mereka. Karma ini adalah
perbuatan. Ya. Berdasarkan pada perhatian tertinggi yang sama itu, yang murni karena ketenangseimbangan, dengan menembus untuk dirinya sendiri, dengan pengetahuan langsung. Siswa mulia ini di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan yang tanpa noda, melalui hancurnya noda-noda, yaitu melepaskan belenggu-belenggu. Jadi di sini udah dijelaskan perhatian tertinggi yang sama itu yang murni karena ketenangseimbangan, menembus untuk dirinya sendiri. Pada titik ini perumah tangga, terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia telah tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara. Bagaimana menurutmu perumah tangga? Apakah engkau melihat dalam dirimu ada terpotongnya urusan-urusan seperti terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia yang telah tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara? Yang mulia, siapakah aku yang memiliki terpotongnya urusan-urusan sepenuhnya dan dalam segala cara seperti dalam disiplin yang mulia? Aku sungguh masih jauh yang mulia dari terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia yang tercapai sepenuhnya. Disiplin-disiplin ini adalah bagian dari kemoralan maksudnya. Dan terpotongnya urusan-urusan dalam disiplin yang mulia yang tercapai sepenuhnya dan dalam segala cara itu. Karena yang mulia, walaupun para pengembara dari sekte lain bukan keturunan murni. Kalau di India itu kan zaman dulu, nggak tahu sampai sekarang mungkin masih ada ya, tingkatan-tingkatan kasta. Ini yang dimaksud di sini, keturunan murni. Namun kami membayangkan bahwa mereka adalah keturunan murni, walaupun mereka bukan keturunan murni. Namun kami memberi mereka makanan keturunan murni, walaupun mereka bukan keturunan murni. Namun kami menempatkan mereka pada tempat keturunan murni. Brahmana biasanya yang merupakan disebut sebagai keturunan murni. Tetapi walaupun para biku adalah keturunan murni, namun kami membayangkan bahwa mereka adalah bukan keturunan murni. Walaupun mereka keturunan murni, namun kami memberi mereka makanan bukan keturunan murni. Walaupun mereka keturunan murni, namun kami menempatkan mereka pada tempat bukan keturunan murni. Nah, jadi kalau di dalam zaman Buddha, para sangga itu dianggap di para biku dan bikuni dianggap sebagai dari keturunan murni. Seperti yang disebutkan di sini. Tetapi karena para biku adalah keturunan murni, maka kami harus memahami bahwa mereka adalah keturunan murni. Karena mereka merupakan keturunan murni, maka kami seharusnya memberi mereka makanan keturunan murni. Karena mereka keturunan murni, maka kami seharusnya menempatkan mereka pada tempat keturunan murni. Yang mulia, Sang Bagawa telah menginspirasi diriku akan cinta kasih kepada para petapa, keyakinan di dalam para petapa, penghormatan kepada para petapa, mengagumkan Guru Gotama, mengagumkan Guru Gotama. Guru Gotama telah membabarkan Dhamma dalam berbagai cara, seolah-olah beliau menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk. Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sejak hari ini, sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Jadi biasanya zaman dulu pada saat
orang-orang mendengarkan Dhamma dari Buddha dan mereka mengatakan aku berlindung pada Guru Gotama, pada Dhamma dan Sangha, biasanya mereka mencapai tingkat kesucian pertama yaitu Sotapanna. Demikianlah yang saya dengar. Jadi Sutta Majjhima Nikaya 54 Pottaliya Sutta ini sudah selesai. Saya mau melanjutkan tentang sutta yang merupakan hal-hal yang menarik ya, karena kita jangan sampai terbawa pada arus. Kan orang ini hari ini tanggal 1 April ya bro dan sis. Dulu waktu saya belum mengerti, oh kita suka bohong-bohongin orang, April Mop gitu ya. Nah ternyata ada sutanya sudah dijelaskan. Saya mencari sutta-sutanya dan ketemu ada di Anguttara Nikaya 482 Musawada Sutta. Nah ini kalau kita membacakan sila kan ada Musawada, Weramani, Sikap, Padang, Samadhyami. Ternyata ada sutanya di Anguttara Nikaya, yaitu berbohong. Para biku, seorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Ia berbohong. Ia mengucapkan kata-kata yang memecah belah, berbicara kasar, dan bergosip. Seorang yang memiliki keempat kualitas ini akan ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Para biku, seseorang yang memiliki 4 kualitas lainnya akan ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Apakah yang 4 ini? Ia menghindari berbohong, menghindari mengucapkan kata-kata yang memecah belah, menghindari berbicara kasar, dan menghindari bergosip. Seorang yang memiliki keempat kualitas ini akan ditempatkan di surga, seolah-olah dibawa ke sana. Nah, jadi udah jelas di sini ya, musawada nih, bohong, memecah belah, bicara kasar, gosip, dan ini ada sutanya. Saya mau membaca satu sutta, ini ada hubungannya dengan April Mop ini bro dan sis. Saya menemukannya di suttasentral.net, Madhya Magama, khotbah kepada Rahula. Bila bro dan sis ada yang mau bertanya atau mau komentar silakan ya. Kalau mau diketik di bagian tanda tanya boleh, di bagian add a comment juga boleh. Khotbah kepada Rahula. Demikianlah telah ku dengar pada suatu ketika Sang Buddha sedang berdiam di Rajagaha di hutan bambu tempat perlindungan tupai. Pada waktu itu yang mulia Rahula juga berdiam di Rajagaha. Rahula itu adalah putra dari Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha. Dan Rahula pun menjadi biku. Juga berdiam di Rajagaha di hutan sumber mata air panas. Kemudian Sang Bagawa ketika malam telah berakhir saat fajar, setelah meletakkan jubahnya dan membawa mangkuknya, pergi ke Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan berpindah patah. Setelah selesai mengumpulkan dana makanan, beliau pergi ke hutan sumber air panas, tempat di mana Yang Mulia Rahula sedang berdiam. Ketika Yang Mulia Rahula melihat Sang Buddha datang pada jarak tertentu, ia dengan segera pergi menyambut beliau, membawakan jubah luar dan mangkuk Sang Buddha. Ini cara memberikan hormat ya. Kemudian mempersiapkan tempat duduk, menyiapkan air untuk mencuci kaki, karena zaman dulu Sang Buddha berjalan kaki itu tanpa alas kaki. Sang Buddha setelah mencuci kakinya duduk pada tempat duduk yang disiapkan Rahula. Kemudian Sang Bagawa mengambil bejana air dan setelah menuangkan airnya sampai hanya sedikit yang tersisa bertanya, "Rahula, apakah engkau melihatku mengambil bejana air ini dan menuangkan airnya sampai hanya sedikit yang tersisa?" Rahula menjawab, "Iya, aku melihatnya Sang Bagawa." Lalu Sang Bagawa berkata kepada Rahula dengan cara yang sama,
Praktek mereka yang secara sadar mengatakan kebohongan tanpa malu atau penyesalan, tanpa rasa malu atau segan adalah tidak layak aku katakan Rahula. Tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu seperti ini. Bahkan dalam gurauan, aku tidak akan mengatakan kebohongan. Nah, ini udah jelas nih. Dalam gurauan. Jadi, walaupun kita bercanda, itu janganlah mengatakan kebohongan. Sang Bagawa mengambil kembali bejana air yang mengandung sedikit air itu, dan setelah sepenuhnya membuang airnya bertanya, Rahula, sekarang lagi, apakah engkau melihatku mengambil bejana air yang mengandung sedikit air ini dan sepenuhnya membuang airnya? Rahula menjawab, ya, aku melihatnya Sang Bagawa. Sang Buddha berkata kepada Rahula, dengan cara yang sama, praktek mereka yang secara sadar mengatakan kebohongan tanpa malu atau penyesalan, tanpa rasa malu atau segan, sepenuhnya dibuang. Aku katakan, Rahula, tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Oleh karena itu, Rahula, engkau harus melatih dirimu sendiri seperti ini. Bahkan dalam gurauan, aku tidak akan mengatakan kebohongan. Sang Bagawa lagi mengambil bejana air yang kosong itu, merebahkannya di atas tanah dan bertanya, Rahula, sekarang lagi, apakah engkau melihatku mengambil bejana air yang kosong dan merebahkannya di atas tanah? Rahula menjawab, ya, aku melihatnya Sang Bagawa. Lalu Sang Bagawa berkata kepada Rahula, dengan cara yang sama, praktek mereka yang secara sadar mengatakan kebohongan tanpa malu atau penyesalan, tanpa rasa malu atau segan adalah terbahkan aku katakan Rahula. Tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu sendiri seperti ini. Bahkan dalam gurauan, aku tidak akan mengatakan kebohongan. Sang Bagawa lagi mengambil bejana air yang direbahkan itu dan setelah membalikannya bertanya, Rahula, apakah engkau melihatku lagi mengambil bejana air yang roboh dan membalikannya? Rahula menjawab, ya, aku melihatnya Sang Bagawa. Sang Buddha berkata kepada Rahula, dengan cara yang sama, praktek mereka yang secara sadar mengatakan kebohongan tanpa malu atau penyesalan, tanpa rasa malu atau segan, dibalikan, aku katakan, Rahula, tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu sendiri seperti ini. Bahkan dalam gurauan aku tidak akan mengatakan kebohongan. Nah, ini sutanya benar-benar suta April Mop ini. Jadi dikatakan bahkan dalam gurauan aku tidak akan mengatakan kebohongan. Biasanya di hari April Mop ya, 1 April, katanya orang-orang itu sah-sah saja berbohong. Tapi ternyata sudah ada sutanya Sang Buddha katakan hampir 2600 tahun yang lalu. Jadi seperti itu Rahula, seperti halnya jika seorang raja memiliki seekor gajah besar yang ketika pergi bertempur menggunakan kaki depannya, kaki belakangnya, ekor, bahu, punggung, panggul, leher, kepala, telinga, dan gadingnya. Semuanya kecuali belalainya yang ia lindungi. Dengan melihat ini, pelatih gajah akan berpikir seperti ini. Gajah besar raja itu masih sangat menyayangi kehidupannya. Mengapa demikian? Karena ketika pergi bertempur, gajah besar raja itu menggunakan kaki depannya, kaki belakangnya, ekor, bahu, punggung, panggul, leher, kepala, telinga, dan gadingnya. Semuanya kecuali belalainya yang ia lindungi. Rahula,
Jika ketika pergi bertempur, gajah besar raja itu menggunakan kaki depan, kaki belakang, ekor, bahu, punggung, panggul, leher, kepala, telinga, gading, dan juga belalainya. Jika ia menggunakan semuanya, maka ketika melihat hal ini, pelatih gajah akan berpikir seperti ini. Gajah besar raja itu tidak lagi menyayangi kehidupannya. Mengapa demikian? Karena ketika pergi bertempur, gajah besar raja itu menggunakan kaki depannya, kaki belakangnya, ekor, bahu, punggung, panggul, leher, kepala, telinga, gading, dan juga belalainya. Ia menggunakan semuanya. Rahula, jika gajah besar raja itu ketika pergi bertempur menggunakan kaki depannya, kaki belakangnya, ekor, bahu, punggung, panggul, leher, kepala, telinga, gading, dan juga belalainya. Jika ia menggunakan semuanya, maka Rahula, aku katakan bahwa ketika pergi bertempur tidak ada kejahatan yang tidak akan dilakukan gajah besar raja itu. Demikian pula Rahula, mereka yang secara sadar mengatakan kebohongan tanpa malu atau penyesalan, tanpa rasa malu atau segan. Rahula, aku katakan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak akan mereka lakukan. Oleh karena itu Rahula, engkau harus melatih dirimu sendiri seperti ini. Bahkan dalam gurauan, aku tidak akan mengatakan kebohongan. Nah, jadi kita harus waspada ya bro dan sis, setelah kita mengerti bahwa April Mop itu kita jangan ikut-ikutan untuk melakukan kebohongan-kebohongan karena itu melanggar sila. Kemudian Sang Bagawa mengucapkan syair-syair berikut. Ia yang melanggar satu aturan ini terhadap berkata bohong, tidak takut pada dunia berikutnya. Tidak ada kejahatan yang tidak akan dilakukannya. Lebih baik menelan sebuah bola besi yang terbakar panas bagaikan api daripada melanggar moralitas atau sila ketika menerima persembahan dari orang yang berkeyakinan. Jika engkau takut menderita, bahkan tidak berharap memikirkannya, apakah secara diam-diam atau terbuka, tidak melakukan perbuatan jahat. Nah, ini bagus banget. Jadi jangan berpikir, saya bohong, saya diam-diam aja nih, orang lain gak ada yang tahu saya bohong. Tapi itu tetap terkena akibat perbuatan nantinya, terkena wipaka atau hasil dari perbuatan atau karma buruk itu ya. Suatu perbuatan tidak bermanfaat yang telah dilakukan atau sedang dilakukan tidak akan pernah dapat lolos. Seseorang tidak dapat bersembunyi dari akibatnya. Setelah mengucapkan syair ini, Sang Buddha bertanya kepada Rahula lebih lanjut. Apakah yang engkau pikirkan Rahula? Untuk alasan apakah orang-orang menggunakan cermin? Yang mulia Rahula menjawab, Sang Bagawa, mereka ingin memeriksa wajah mereka untuk melihat apakah wajahnya kotor atau tidak. Lalu Sang Buddha melanjutkan, sama halnya Rahula, jika engkau akan melakukan suatu perbuatan jasmani, maka periksalah perbuatan jasmani itu. Aku akan melakukan suatu perbuatan jasmani. Apakah perbuatan jasmani ini murni atau tidak murni? Apakah aku melakukannya untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui, aku akan melakukan suatu perbuatan jasmani dan perbuatan jasmani itu adalah tidak murni, baik bagi diriku sendiri maupun untuk orang lain ia tidak bermanfaat, memiliki penderitaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula,
Engkau seharusnya meninggalkan perbuatan jasmani yang akan engkau lakukan itu. Tetapi Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui, aku akan melakukan suatu perbuatan jasmani dan perbuatan jasmani itu adalah murni, baik bagi diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia bermanfaat, memiliki kebahagiaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya menyetujui perbuatan jasmani yang akan engkau lakukan itu. Jadi disarankan kita memeriksa diri kita sendiri pada saat kita mau melakukan suatu perbuatan. Oke. Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui aku sedang melakukan suatu perbuatan jasmani dan perbuatan jasmani ini adalah tidak murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia tidak bermanfaat, memiliki penderitaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula, engkau seharusnya meninggalkan perbuatan jasmani yang sedang engkau lakukan. Misalnya apapun perbuatan jasmani yang melukai atau menyakiti atau apa, stop, jangan dilanjutkan karena kita memeriksa nih pengalaman seperti itu maksudnya. Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui aku sedang melakukan suatu perbuatan jasmani dan perbuatan jasmani ini adalah murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain, ia bermanfaat, memiliki kebahagiaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya menyetujui dan mengingat perbuatan jasmani yang sedang engkau lakukan itu. Contoh misalnya kalau kita lagi baksos, kita tahu nih perbuatan baik kita ini mendukung orang-orang yang kita bantu. Apapun tugas kita di dalam acara bakti sosial, apapun itu bentuknya, kalau itu baik dan baik untuk diri kita, baik untuk orang, maka itu adalah perbuatan baik. Dan kita walaupun kita lelah badannya, tapi pikirannya bahagia karena kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti ini yang dimaksudkan. Rahula, jika engkau telah melakukan suatu perbuatan jasmani, maka periksalah perbuatan jasmani itu. Aku telah melakukan suatu perbuatan jasmani. Perbuatan jasmani itu yang telah berada di masa lampau, telah lenyap sepenuhnya atau berubah. Apakah ia murni atau tidak murni? Apakah aku melakukannya untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Saya selesaikan dulu bagian ini, baru saya akan membahas pertanyaan. Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui aku telah melakukan suatu perbuatan jasmani yang telah berada di masa lampau, telah lenyap sepenuhnya atau berubah. Perbuatan jasmani itu adalah tidak murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia tidak bermanfaat, memiliki penderitaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula, engkau seharusnya mendekati seorang sahabat baik, Kalyanamita, seorang teman dalam kehidupan suci, dan sepenuh hati mengungkapkan perbuatan jasmani yang telah engkau lakukan itu. Engkau harus mengakui dan mengatakannya dengan hati-hati, tidak menyembunyikannya. Dan engkau harus berlatih lebih banyak pengendalian pada masa yang akan datang. Tetapi Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui aku telah melakukan suatu perbuatan jasmani yang telah berada di masa lampau, telah lenyap sepenuhnya atau berubah. Perbuatan jasmani itu adalah murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia bermanfaat, memiliki kebahagiaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman
kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya berdiam dengan bahagia siang dan malam dengan perhatian dan kewaspadaan penuh. Nah, ini ada hubungan antara sila dengan apa yang akan terjadi, karena ini berdiam dengan bahagia siang dan malam dengan perhatian dan kewaspadaan penuh. Karena saat kita melakukan kebaikan-kebaikan atau keburukan-keburukan, misalnya melakukan keburukan, hasil meditasinya itu banyak sekali gangguan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, meditasi kita itu lancar, hening, sepi gitu ya, benar-benar enak meditasinya itu. Gangguan-gangguan itu berkurang, bahkan hampir tidak ada. Itu karena kemurnian dari perbuatan, pikiran, dan ucapan kita sendiri. Di sini ada yang bertanya. Sebentar saya scroll dulu pertanyaannya. Dari GUKGF. Sis izin tanya. Saya pernah baru bertemu orang tapi rasanya seperti sudah kenal lama dan ngerasa sayang, tapi suka muncul rasa sedih dan sakit hati di saat yang bersamaan. Apa yang harus dilakukan sis untuk kedepannya? Oh, ini ada hubungan karma. Jadi yang harus dilakukan adalah 6R perasaan tersebut. Cuma tahu perasaan itu ada, lepas, jangan diikuti, rilekskan ketegangan di kepala, senyum lagi, balik kepada rasa bahagia di dalam hati. Dan memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang tersebut. Kita bisa jadi ketemu sama dia dari banyak kehidupan, merasa dekat. Mungkin saja kita pernah disakiti sama dia, dia juga pernah menyakiti kita, makanya timbul perasaan sedih, sakit hati, dan juga dekat. Ya, karena kita pernah saling menyakiti, jangan tambah tuh, jangan dibiarkan rasa sedih, sakit hatinya itu dikembangkan. Orang ini ketemu orang ini bikin saya jengkel, bikin saya kesel, bikin saya marah. Ditambah nih, wah itu karma akan terus berlanjut bro dan sis. Jadi caranya adalah melakukan langkah 6R, kemudian juga melakukan pemaafan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang menjadi penyebab perasaan itu muncul. Ya, jadi kita kikis. Saya doakan semoga kamu berbahagia, kita selesaikan apapun yang sudah pernah terjadi di antara kita, baik masa kini maupun di masa-masa lampau. Sehingga kita tidak ada perasaan-perasaan yang nyangkut lagi. Kalau kita nggak mau lahir-lahir lagi, kita selesaikan dengan mengikis seperti itu. Oke, Bro Guntur, Tiger Power, Namo Buddhaya Sis Brenda, mau nanya jika si A menyuruh dukun menyantet si B. Si A mengaku tidak menyantet si B, karma buruknya ke si A atau ke dukunnya, dua-duanya. Karena si A yang nyuruh, ya, si A yang nyuruh kena, dukun yang menyantet juga kena, dua-duanya dapat perbuatan buruk. Jadi makanya kan si A tidak bohong. Kan kalau si A, kan tadi di sini di konteksnya adalah si A menyuruh dukun menyantet si B. Si A mengaku tidak menyantet si B. Nah, kenapa dukunnya bisa menyantet kalau bukan disuruh, ya kan? Nah, jadi tetap aja dua-duanya kena karma buruk, ya. Nah, jadi jangan melakukan santet menyantet, itu ujungnya neraka itu kalau menyantet, ya. Jadi kita kalau sudah mengenal Dhamma, baca-baca sutta supaya menambah pengetahuan, supaya tidak menimbulkan penderitaan buat diri kita sendiri ke depannya. Karena kita sekarang hidup nih udah mengalami penderitaan, masa kita mau terus-menerus menderita sih gitu ya. Jadi jangan, biarin orang mau melakukan apa, kita jangan tambah perbuatan buruk itu terkondisi untuk jadi wipaka atau akibat dari perbuatan buruk, ya. Jadi jangan saling santet menyantet. Dari Nabi Vano lagi, Mam Brenda, jika meditasi kaki selalu kesemutan, apa benar masa lampau kita punya karma buruk? Bro atau sis, kaki yang kesemutan itu karena peredaran darahnya tidak lancar. Jadi duduklah di kursi, jangan paksa duduk bersila.
Tidak ada keajaiban dengan duduk bersila, itu yang guru meditasi kami katakan, dan itu benar. Dulu sewaktu saya belum kenal almarhum Bante Wimala Ramsi, kalau kita meditasi selalu bersila ya duduknya. Saya cuman kuat 45 menit. Setelah 45 menit pasti kaki saya kesemutan. Jadi saya nggak usah lihat jam. Nggak usah dicari, nggak usah apa. Begitu kaki kesemutan buka mata 45 menit. Itu selalu begitu. Jadi alarm kaki saya itu kalau udah kesemutan itu udah di 45 menit. Jadi tapi begitu Bante bilang jangan duduk paksa di kursi, jangan duduk di kursi di lantai bersila, duduklah di kursi. Langsung jadi 1,5 jam sekali duduk ya bro sis ya. Nah itu karena peredaran darah kita bagus, lancar, duduk kita bagus, tegak gitu kan. Pinggangnya disangga dengan bantal supaya duduknya nyaman, tangannya juga boleh di atas bantal. Jadi bukan karena karma buruk, sudah pasti di masa lalu kita yang tidak mengerti Dhamma itu bisa melakukan perbuatan buruk. Tapi kalau kesemutan itu ya karena peredaran darahnya bro dan sis tidak lancar. Itu setahu saya itu seperti itu. Jadi bukan karena melakukan itu. Dari Jianyu Cafe, pertanyaannya di bagian tanda tanya. Bu Brenda, apa pernah melakukan afirmasi pada diri sendiri? Afirmasi apa maksudnya? Seberapa besar pengaruhnya pada kesadaran? Sangat besar. Afirmasi ini adalah cetana atau tekad ya. Afirmasi. Jadi pengaruhnya pada kesadaran tentunya sangat besar. Misalnya sama-sama berguntur. Misalnya kita membuat afirmasi, semoga di kehidupan ini adalah kehidupan saya yang terakhir sebagai manusia atau di alam rendah. Semoga saya bisa terbebas dari semua belenggu-belenggu batin dan mencapai arahat dalam kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya sehingga kita bisa terbebas dari penderitaan. Afirmasi ini kita pegang. Bagaimana caranya supaya bisa ke sana? Sama-sama Bro Sis Nakbivano. Jadi bagaimana supaya bisa ke sana? Dana, sila, meditasi, bawana. Ini udah 3 paket yang gak bisa kita lari. Seperti nanti kapan-kapan ini saya masih lanjutkan ya Sutta Rahula karena sudah tidak tersama-sama. Terima kasih kembali. Jadi saya mau lanjutkan sutta tentang Rahula, dan dalam gurauan pun aku tidak akan berbohong. Hal yang sama untuk perbuatan ucapan yang dimaksud di sini. Rahula, jika dengan suatu perbuatan lampau sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul, maka periksalah perbuatan pikiran itu. Dengan suatu perbuatan lampau sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Apakah perbuatan pikiran itu murni atau tidak murni? Apakah aku melakukannya untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan lampau sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Perbuatan pikiran itu yang telah berada di masa lampau telah lenyap sepenuhnya atau berubah adalah tidak murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia tidak bermanfaat. Memiliki penderitaan sebagai buahnya dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula, engkau seharusnya meninggalkan perbuatan pikiran lampau itu. Tetapi Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan lampau sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Perbuatan pikiran itu yang telah berada di masa lampau, telah lenyap sepenuhnya atau berubah adalah murni. Baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain ia bermanfaat. Memiliki kebahagiaan sebagai buahnya dan akan mengakibatkan pengalaman kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya menyetujui perbuatan pikiran lampau itu. Lanjut lagi, saya selesaikan. Tinggal 5 menit harusnya selesai.
Rahula, jika dengan suatu perbuatan masa mendatang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran akan muncul, maka periksalah perbuatan pikiran itu. Dengan suatu perbuatan masa mendatang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran akan muncul. Apakah perbuatan pikiran itu akan menjadi murni atau tidak murni? Apakah aku akan melakukannya untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan di masa mendatang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran akan muncul. Perbuatan pikiran itu akan menjadi tidak murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia akan menjadi tidak bermanfaat, akan memiliki penderitaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula, engkau seharusnya meninggalkan perbuatan pikiran yang akan datang itu. Tetapi Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan masa mendatang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran akan muncul. Perbuatan pikiran itu akan menjadi murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia akan menjadi bermanfaat, akan memiliki kebahagiaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya menyetujui perbuatan pikiran yang akan datang itu. Rahula, jika dengan perbuatan sekarang sebagai kondisi, jadi di sini disebutkan masa lampau, masa depan, dan masa sekarang. Jika dengan perbuatan sekarang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul, maka periksalah perbuatan pikiran itu. Dengan suatu perbuatan sekarang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Apakah perbuatan pikiran ini murni atau tidak? Apakah aku melakukannya untuk diriku sendiri atau untuk orang lain? Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan sekarang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Perbuatan pikiran ini adalah tidak murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia tidak bermanfaat, memiliki penderitaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman penderitaan. Maka Rahula, engkau seharusnya meninggalkan perbuatan pikiran sekarang itu. Tetapi Rahula, jika ketika memeriksanya engkau mengetahui dengan suatu perbuatan sekarang sebagai kondisinya, suatu perbuatan pikiran muncul. Perbuatan pikiran ini adalah murni, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain. Ia bermanfaat, memiliki kebahagiaan sebagai buahnya, dan akan mengakibatkan pengalaman kebahagiaan. Maka Rahula, engkau seharusnya menyetujui perbuatan pikiran yang sekarang ini. Rahula, para petapa dan brahmana manapun pada masa lampau telah secara berulang-ulang memeriksa dan secara berulang-ulang memurnikan perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran mereka. Mereka semua telah secara berulang-ulang memeriksa dan secara berulang-ulang memurnikan perbuatan jasmani, ucapan dan pikiran dengan cara ini juga. Rahula, para petapa dan brahmana manapun pada masa yang akan datang telah secara berulang-ulang memeriksa, memurnikan perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran mereka. Mereka semua telah secara berulang-ulang memeriksa dan secara berulang-ulang memurnikan perbuatan jasmani, ucapan, dan pikiran dengan cara ini juga. Kemudian dalam masa sekarang, jadi yang itu ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang melakukan hal yang sama. Kemudian Sang Bagawa mengucapkan syair-syair lebih lanjut. Wah, ini masih oke, tinggal sedikit lagi.
Kemudian Sang Bagawa mengucapkan syair-syair lebih lanjut dengan berkata, perbuatan jasmani, perbuatan ucapan, dan perbuatan pikiran Rahula, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat berdasarkan sifat dasarnya, engkau seharusnya terus-menerus memeriksanya. Secara sadar mengatakan kebohongan, jangan melakukannya Rahula. Dengan rambut yang telah dicukur engkau hidup dari orang lain. Bagaimana mungkin engkau mengatakan kebohongan, membalikan aturan para petapa, kosong, tanpa kejujuran. Yang demikian adalah mengatakan kebohongan dengan mulut yang tidak terkendali. Oleh karena itu, jangan mengatakan kebohongan, oh putra yang tercerahkan sempurna. Inilah aturan para petapa yang demikian engkau harus berlatih. Kemakmuran dan kebahagiaan semuanya, keamanan dan bebas dari ketakutan. Rahula, untuk mencapai hal itu, janganlah menyakiti orang lain. Inilah yang dikatakan Sang Buddha. Setelah mendengarkan perkataan Sang Buddha, Yang Mulia Rahula dan para biku lainnya bergembira dan mengingatnya dengan baik. Jadi sutta tentang April Mop sudah selesai dan inilah yang harus kita ingat. Walaupun untuk bergurau, jadi dikatakan walaupun engkau bergurau jangan mengatakan kebohongan. Bahkan dalam gurauan aku tidak akan mengatakan kebohongan. Jadi kita yang sudah mengerti sutta ini, mengenal Dhamma, jangan ikut-ikutan bohong di dalam April Mop atau 1 April. Itu tetap terkena pelanggaran sila ya bro dan sis. Oke, sutta tentang April Mop dan sutta tentang sila saya sudahi dulu malam ini. Masih ada lagi lanjutan sila ketiga di Senin mendatang. Semoga apa yang disampaikan malam ini bermanfaat bagi semua yang mendengarkan secara langsung maupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Semoga kita semua tidak lagi melakukan kebohongan di tanggal 1 April dengan melakukan kebohongan April Mop. Apa yang disampaikan ini semoga bisa diterima, dan apabila saya pernah melakukan kata-kata, pikiran atau perbuatan yang pernah dilakukan keliru baik masa kini maupun di masa lampau, semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya, di seri sila yang ketiga. Selamat malam.